Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kali yang nggak ada om dia. Lu dengar kan tuh? Dengar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, Islam serta sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul bermuajah yang di tempat yang mulia ini. Salawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keluarga dan sahabatnya dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Jadi saya di sini terpanjang lebar, terpanjang kalam ingin membahas tentang al-akhlaqul karimah. Akhlak itu adalah budi pekerti atau tabiat atau perilaku seseorang yang mana akhlak ini adalah yang diberikan contoh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini mulia bukan karena akhlak ini mulia itu karena Rasulullah, bukan Rasulullah mulia karena akhlak. Jadi terbalik, akhlak mulia berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama halnya kayak kita itu nggak butuh, Rasulullah itu nggak butuh sholawat, tapi kitalah yang butuh sholawat. Sama halnya kayak akhlak mulia karena Rasulullah, bukan Rasulullah mulia karena akhlaknya yang baik. Nah, jadi kita harus mengikuti daripada akhlak Rasulullah SAW. Banyak akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari akhlak-akhlak yang baik. Rasulullah ada nggak akhlak buruk? Tidak ada. Semua yang Rasulullah lakukan itu adalah akhlak yang baik. Dari hal-hal sepele, dari makan jangan tangan kiri, makan jangan berdiri. Itu akhlak yang mungkin kita nggak ngeh. Waktu kita lagi makan nggak sadar tangan kiri. Itu pernah diceritakan oleh guru saya. Orang yang makan tangan kiri itu kata Rasulullah SAW adalah celaka. Orang yang makan dengan tangan kiri. Satu Usman. Nah itu akhlak. Kita makan tangan kiri kata Rasulullah SAW celaka. Bukan kata Ustaz Usman. Nah, makanya akhlak ini sangat penting untuk kehidupan kita. Banyak juga dari minum juga tangan kanan. Minum tangan kanan, berdiri boleh nggak? Kalau minum air zam-zam boleh berdiri, karena Rasulullah SAW pernah minum air zam-zam berdiri. Itu sunnah, dan tangan kanan bukan tangan kiri. Akhlak juga masuk
masjid, keluar masjid. Akhlak berbicara kepada yang lebih tua. Pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, perbuatan apa yang engkau cintai, yang Allah cintai? Kata Rasulullah SAW, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi Rasulullah? Berbakti kepada orang tua. Janganlah kita berbicara atau bersuara di atas suara dari orang tua. Dan banyak orang sekarang itu orang sekarang banyak ketika berbicara sama orang tua itu nadanya lebih tinggi. Ada yang malah yang ngebentak-bentak, ada yang ngebego-begoin, ada yang hewan keluar semua, hewan-hewan ke orang tua. Nah ini akhlak yang buruk. Banyak di antara kita, mungkin setiap kampung pasti ada, setiap RT pasti ada orang yang ngebentak-bentak orang tua, orang yang ngelawan orang tua, pasti ada. Nah ini jangan dilakukan, karena ridha Rabbi fi ridha walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Ridhonya Allah itu kepada orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Maka kita jangan ngelawan sama orang tua. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummah. Surganya kita itu di bawah telapak kaki ibu. Kalau orang tua udah kita lawan, kita mau cari surga dari mana? Kalau Allah nggak ridho nih, orang tuanya juga nggak ridho, nah kita mau dengan jalur yang mana nih masuk surga? Allah aja nggak ridho, apalagi Rasulullah. Nah, makanya kita cari ridho orang tua, kita cari baik-baikin orang tua. Orang tua mau punya apa, mau beli apa, turutin. Orang tua mau makan spaghetti, turutin. Karena selama ini apa yang udah kita kasih ke orang tua? Apa yang udah kita beri ke orang tua? Apakah kita udah balas budi orang tua? Kita udah belum nih bahagiain orang tua? Orang tua gedein kita sampai sekarang, mungkin sampai sekarang masih nyuciin bajunya kita. Kita udah balas apa? Kita udah apa yang udah kita beri ke orang tua? Kita udah bahagiain belum? Beliin rumah udah belum? Beliin rumah udah? Terus bahagia gitu orang tua? Udah terbayar belum balas budinya dari kita bayi sampai kita sekarang? Belum. Makanya jangan, kalau kita nggak bisa bahagiain orang tua, kalau kita nggak bisa bikin orang tua senang, minimal jangan nyusahin, minimal jangan ngelawan. Kalau disuruh jangan ngebantah. Bahkan kalau kita disuruh kita nurut aja itu orang tua udah senang. Orang tua bilangin kita nurut juga kita udah senang. Nah, maka jangan ngelawan orang tua. Ini akhlak daripada Rasulullah SAW. Akhlak yang baik, yang jujur, yang amanah. Ini akhlak dari Rasulullah SAW. Pernah juga sahabat, emang sahabat ada yang suaranya lantang, suaranya kenceng. Pada suatu saat ada sahabat lagi lewat, ya Fulan, ente kenapa sedih? Ente kenapa mukanya galau? Iya, soalnya anak takut suara anak melebihi daripada Rasulullah SAW. Maka turunlah suatu ayat, janganlah engkau meninggikan suara daripada suara Rasulullah SAW. Nah, itu suara aja yang mungkin kata kita sepele ini, suara itu jadi akhlak. Yang mungkin kata kita sepele ini, itu jadi akhlak. Pertimbangan akhlak ini, akhlak orang ini baik gak nih? Orang tua aja ngomongnya kayak gini,
sama orang yang lebih tua ngomongnya nada lebih tinggi, ini akhlaknya berarti ini orang nggak baik. Kita bisa tahu orang itu baik apa enggak lihat dari suaranya.